Astagfirullah, ini meninggal lagi ya. Dan ya Allah, dan kapal besar, makanya kayak gini nggak layak, sisahan. Pulang tinggal nama mungkin jadi konsekuensi bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing karena praktek pelarungan atau pemakaman di laut nyatanya dialami oleh ABK asal Indonesia. Kapasitas penyimpanan yang cukup besar dan kecanggihan teknologi kapal ikan ternyata tak menyurutkan praktik larung jenazah atau membuang jenazah ke laut. Video ini memperlihatkan peristiwa pada tanggal 1 April 2020 lalu. Andre Martelesi yang bekerja di kapal Hai Feng Long 06 asal Cina dimakamkan atau dilarung ke laut ketika meninggal karena sakit. Video ini juga memperlihatkan peristiwa pada bulan Mei 2020 saat seorang ABK asal Brebes, Jawa Tengah meninggal di kapal ikan Hanrong 363 asal Cina saat berada di perairan Taiwan. Jenazah Daroni dibawa keluar ruangan oleh rekan-rekannya untuk dimandikan dan dikafankan. Semboyan Jelesova Jaya Mahe atau di Laut Kita Jaya sepertinya tak berlaku bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan milik asing. Data Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat selama 2020 setidaknya ada 12 ABK Indonesia yang meninggal di tengah laut. Penyebabnya beragam, mulai dari kerja paksa, kecelakaan kerja, hingga sakit akibat pola hidup yang tidak layak. Dari 12 ABK yang meninggal, 5 orang berhasil dipulangkan dan sisanya masih hilang hingga hari ini. Sedangkan bagi ABK yang selamat dan kembali pulang, gaji mereka melaut selama bertahun-tahun tak juga dibayarkan oleh perusahaan. Dari landainya ombak pantai utara Jawa Tengah sore ini, ada tanya dari para ABK. Ironi ABK asal Indonesia membuat kami berusaha mengetahui lebih dalam nasib ABK. Kami pun menelusuri Jawa Tengah untuk mencari keluarga Daroni, ABK asal Jawa Tengah yang meninggal di tengah laut dan terekam dalam video. Dari orang tua Daroni, kami dapat cerita bagaimana putra mereka meninggal di tengah lautan. Awal mulanya ya tahu-tahu itu dari PT datang ke sini waktu bulan puasa itu. Katanya itu anak saya meninggal dunia pada hari Selasa. Terus katanya ya udah itu tanggung jawab PT. PT mau tanggung jawab. Nanti kalau ibu memang mau jenazah dipulangkan ya saya bertanggung jawab, jenazah akan saya urus nanti dipulangkan gitu. Kalau ke teman-teman bilang sih kayak masuk angin gitu, perutnya mual gitu, katanya gitu, muntah. Terus katanya minta mendarat itu nggak boleh sama sekali.
Namun tanpa sepengetahuan keluarga, jenazah Daroni diam-diam dilarung ke lautan. Sampai berapa bulan gitu tunggu, pas udah lama, udah berapa bulanannya lagi, tahu-tahu ya ngasih kabarnya itu langsung anak ibu udah dilarung. Saya juga tidak tahu orang yang itu apa yang kapalnya itu, dia nggak ngasih tahu, orang PT katanya nggak bisa dipulangkan ke sini, tahu-tahu udah dilarung, nggak izin dulu. Nah, dilarung itu teman-temannya berarti nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Dikasih tahu aja udah shock, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Orang ngasih taunya juga tengah malam. Hingga hari ini, Umroh masih tak terima anaknya dilarung tanpa izin. Bahkan barang milik Daroni tak pernah sampai ke rumah. Kok nggak izin dulu sama pihak keluarga. Jadi saya itu shocknya itu kecewa banget sama pihak PT gitu, nggak bertanggung jawab banget gitu. Kalau memang dia tidak bertanggung jawab kan harusnya kan datang ke sini juga. Itu kan enggak. Cuman lewat HP doang. Meninggal di laut juga kan dicari. Kenapa aku udah tahu dilarung gitu, tidak izin sama pihak keluarga gitu. Jangan sampai terjadi lagi, kehilangan banget. Rasanya sakit. Kapal besar, makanya kayak gini nggak layak buat orang Indo. Gimana? Buat peringatin aja lah buat orang Indo, jangan sampai kesini makan kayak gini, sisahan. Bekerja di atas kapal sebagai ABK seperti ini memang penuh dengan resiko. Karena itu setiap perusahaan penyalur ABK berkewajiban mengasuransikan para ABK-nya. Namun praktiknya seringkali tak sesuai. Ngeri. Ngeri, bro. Badai. Gas bersolar. Hari itu ombak besar setinggi 20 meter baru saja menghantam kapal Anfong 116. Empat ABK kapal meninggal dunia, termasuk Amdan Muslih meninggal seketika. Ya Allah, astagfirullah, ini meninggal lagi ya. 2 orang Indonesia. Dan ya Allah, dan ya Jenazah Amdan kemudian dipulangkan ke kota asalnya di Brebes, Jawa Tengah. Sesampainya di rumah, tak ada kompensasi asuransi dari PT RNT Utama selaku perusahaan penyalur Amdan. Tadinya nggak ada potongan, itu kan dari uang santunan sama gajinya Amdan itu dipotong. Tadinya santunan dapat $6.000 apa berapa, tapi dapatnya rupiahnya 49 juta, tapi dipotong buat jenazah 18 juta, buat potongan PKL berapa gitu. Hingga hari ini, sudah 2 tahun berjalan, hak asuransi Amdan belum juga terpenuhi. Padahal kasusnya sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Katanya tidak diasuransikan dan nggak ada asuransi kayak gitu, bilang dari PT RNT, Pak Jenal Arifin, iya Pak Jenal. Bilangnya begitu ya? Iya. Padahal teman-teman dia yang bareng yang meninggal itu sudah dapat keluar sudah semuanya. dapat semua. Terus santunan juga dapat 80 juta, saya 49. Terus asuransi luar dalam negeri juga belum dapat, di sananya sudah dapat semuanya. Nasib naas juga menimpa ABK Indonesia yang selamat dan berhasil pulang ke Indonesia. Informasi yang kami dapat bahwa ABK yang selamat tidak dipenuhi hak-haknya seperti pendapatannya tidak dibayar oleh perusahaan. Saya akan ke SBMI Tegal.
Di SBMI, saya bertemu dengan beberapa ABK yang telah selesai melaut, namun gaji selama melaut bertahun-tahun tak pernah dibayarkan hingga setahun menunggu. ABK suruh bersabar, gitu aja. Nggak ada info-info yang berbobot, itu nggak ada. Kalau untuk satu kapal dengan saya itu ya banyak, ya semuanya lah belum dibayarkan. Berapa orang itu, Mas? Itu 20 orang. 20 orang ABK belum dibayarkan, tapi itu beda-beda PT. Ridwan kemudian meminta bantuan SBMI untuk membantu mendapatkan haknya. Ya memang direspon, tapi mental, nggak ada titik temu itu tadi. Kalau masalah makan itu Pak ya, kalau pertama kita datang ke situ, Bapak lihat kayak makanan babi itu tahu nggak? Ya kayak gitu persis. Campur nggak dimasak gitu ya? Enggak Pak. Udah, pokoknya ada apa, pokoknya nasi udah, habis itu sayuran itu udah kayak makanan babi itu persis. Ridwan menceritakan bagaimana nasib ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan milik asing. Terus ke sini udah bisa, udah pintar, udah ahli. Kita istirahat cuman 6 jam. Berarti sisanya 18 jam itu kerja. Sama kayak budak. Jadi udah strata paling bawah gitu ya? Iya. Kalau disuruh, yang disuruh Iya. duluan. Iya Pak. Kalau ada orang Cina di situ, nggak ada yang ibaratnya duluan ke sana ngangkat gitu, nggak ada. Ada juga nyuruh-nyuruh. Ada juga nyuruh-nyuruh pakai perkataan, kadang kalau dia nggak suka cibamu. Kerja yang begitu berat dan tekanan mental pada ABK berakibat melemahnya daya tahan tubuh hingga mengakibatkan mereka rentan mengalami kecelakaan saat bekerja. Ada ombak besar terus jatuh, ada narik ikan besar terus jatuh, terus digigit ikan hiu naik, digigit ikan hiu, nah, terus kena pancing, apa makanannya kurang enak, habis itu gizinya kan nggak ada, habis itu kena sakit gigi. Nah, sakit gigi luar biasa, habis itu dia sakit bengkak-bengkak itu, habis sakit bengkak-bengkak mereka nggak tahan, udah sampai jantung, udah meninggal langsung. Hari ini rencananya beberapa ABK yang belum mendapat haknya akan datang ke perusahaan tempat dia bekerja untuk meminta haknya yang belum dibayar selama 1 tahun. Hari ini rencananya para ABK akan mendatangi perusahaan penyalurnya untuk meminta haknya. Kami kemudian bersama-sama ke Pemalang, Jawa Tengah menuju perusahaan penyalur ABK tempat Ridwan dan rekannya bekerja. Kiri apa kanan? Biar ini mah mobil biarin aja, udah ada timnya masing-masing. Iya. Sesampainya di perusahaan, kami diminta menunggu di luar. Sementara ABK dengan perusahaan melakukan pertemuan secara tertutup. Biar inilah. Udah Pak, sini aja Pak. Ya sini aja lah Pak. Pakai aja. Saya pasang terus. Masih proses. Masih nunggu. Jadi yang 2 orang ini yang dibayar, yang dulu mengadu belum dibayar. Dibayar secara
cash atau mau dibayar secara cash. Oke. Kita kan sudah koordinasi sebelumnya dengan Kemenlu bahwasanya mereka itu seharusnya sudah dibayar. Dari perusahaan ABK kemudian menuju kantor Disnaker Pemalang untuk proses pencairan gaji. Sini kanan Kemal. Siap. Bro, lihat sini dong bro. Lu terima lo kabar. Lu terima. Oke. Ah ya bener nih tanda terimanya nih. Ya diri cakep. Oke. Berapa total itu mas? 46.900.000. Oh siap. Mantap. Dan alamat. Saat ini saya berada di Disnaker Kabupaten Pemalang menyaksikan proses penyelesaian tundaan penyelesaian gaji ABK yang terlantar selama setahun. Pada hari itu, gaji kedua ABK yang selama setahun tak dibayarkan akhirnya keluar. Lain halnya dengan Ridwan. Ruli, seorang ABK yang baru saja pulang melaut, harus berjuang lebih karena perusahaan penyalurnya kabur. Hari ini, kami menelusuri kantor baru perusahaan tempat Ruli dipekerjakan. Kalau untuk mencari, dulu pas saya lagi karantina kan di luar, saya telepon sama orang tua, suruh nyari alamat PT ini yang berada di Petarukan. Tak menyerah, kami lalu mencoba menelusuri rumah pemilik perusahaan. Beruntung, kami bisa bertemu Rinto, direktur perusahaan. Ya, sampai bisa jadi direktur, bisa belum mangkat Kan aku ngomong karo Mito tok piye ejene dianu diberesi kabeh. Gimana? Aku dikirim. Rupanya hasil dari penelusuran hari ini belum menemukan hasil karena sang direktur rupanya tidak tahu menau terkait pengambilan hak gaji dan asuransi ABK Ruli. Orang gue maksudnya aku bukti sampai gaji sampai ae. Setelah dia sadar perusahaan tidak ada, ya perusahaannya itu hilang. Nah ini kan sangat kesulitan ABK untuk mencari. Banyak ABK yang pulang, baik yang kondisi meninggal ataupun yang tidak meninggal, banyak hak yang belum terpenuhi. Kita dari awalnya udah salah. Setelah ada sakit ABK minta pulang, tetap suruh menanggung biaya pemulangan. Padahal jelas itu permasalahan. Tidak ada namanya branding backup atau menutup. Saya kira itu sudah suatu kesalahan. Nah, itu kenapa diabaikan sehingga masalah ini terus terjadi seperti itulah.
ya Allah, astagfirullah, ini meninggal lagi ya Allah. 2 orang Indonesia. Dan ya Allah, dan ya Allah,